Ya. Selamat pagi dan selamat datang kepada Bapak Ibu peserta webinar yang kami hormati yang sudah memasuki ruang Zoom meeting pada pagi ini. Hadirin sekalian, acara pada pagi hari ini akan segera dimulai. Baik, yang terhormat Bapak Sony Devano selaku Managing Partner SAR Consulting Group, yang kami hormati Bapak Syaiful Anas selaku Direktur PKM Institute, yang kami hormati Bapak Insinyur Haji Ugan Juanda MT selaku Ketua dari DPP Inkindo Jawa Barat, dan yang kami hormati juga Bu Filosofi Putri Aulia SEMAK RSA selaku narasumber pada acara hari ini, dan juga bagi seluruh peserta webinar yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Puji dan syukur mari kita panjatkan kepada kehadirat Tuhan Yang Maha Esa. Atas berkat dan rahmatnya, kita dapat hadir pada acara webinar series SPT Badan Volume 4 dengan topik penyusunan SPT Badan untuk perusahaan jasa konstruksi. Perkenalkan, saya Salma Afifah yang akan memandu pembukaan acara webinar pada hari ini. Sebelum dimulai, saya akan membacakan dahulu tata tertib selama acara berlangsung, di mana yang pertama, kegiatan webinar ini akan direkam, lalu yang kedua, peserta harap untuk mengaktifkan kamera dan juga hanya mengaktifkan suara atau mikrofon saat dipersilakan oleh host. Lalu yang ketiga, jika Anda mengalami kendala, silakan untuk tulis pertanyaan Anda melalui kotak obrolan atau chat box. Lalu yang terakhir, apabila peserta webinar memiliki pertanyaan yang akan diajukan, silakan untuk menyampaikan pertanyaannya dengan melakukan raise hand atau menulis via chat box yang terdapat pada bagian bawah layar Bapak dan Ibu sekalian. Dan ketika sesi tanya jawab, kami akan memberikan kesempatan bagi 3 penanya tercepat yang menggunakan fitur raise hand, lalu untuk mengaktifkan mikrofon setelah host mempersilahkan, dan juga bergabung sebagai panelis. Baik, untuk Bapak dan Ibu yang kami hormati, acara selanjutnya kita akan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Dimana untuk Ini peserta komputer Bapak. Ya, Pak. Izum, Pak. YouTube banget nih. Udah semenjak update ke Windows 11. Masih banyak update di belakang deh. Oh ya. Jadi kadang sama running ngedownloadnya dulu. Jadi kalau misalkan mau di stop dulu. Baru ini kan anehnya di top lebih sama.
Baik, untuk selanjutnya ada keynote speech yang akan diberikan oleh Bapak Insinyur Haji Ugan Juanda MT selaku Ketua dari DPP Inkindo Jawa Barat. Kepada Bapak Ugan Juanda, waktu dan layar kami persilahkan. Halo, suara jelas? Jelas buat Pak Bu Salma, kedengaran jelas? Jelas, Pak. Baik, baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Sampurasun. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita panjatkan karena hari ini kita bisa melaksanakan satu kegiatan yang sangat berguna dan diharapkan juga akan memberi kebermanfaat yang banyak buat khususnya yang hadir pada acara hari ini, umumnya buat memang pebisnis atau pengusaha yang di bidang jasa konstruksi. Di sini ada bisa kontraktor, bisa konsultan yang kaitannya dengan bidang konstruksi. Hari ini kita akan mengadakan satu kegiatan secara kelembagaan maupun perusahaan sangat diperlukan. Kita tahu bahwa bulan April ini merupakan bulannya untuk melaporkan SPT badan dari setiap perusahaan. Mungkin sebulan yang lalu kita baru SPT perorangan dan hari ini hanya tinggal beberapa hari lagi kita harus sudah selesai menyampaikan laporan SPT badan. Acara hari ini sangat bermanfaat sekali saya nilai karena banyak sekali sekarang secara teknis maupun permasalahan yang dihadapi sehingga benar-benar mungkin nanti dalam acara ini bisa memberikan mengedukasi kepada kita semua laporan pajak yang tepat, yang memang sesuai dan bahkan mungkin akuntabel itu seperti apa. Jadi saya harap mungkin untuk Bapak Ibu sekalian, khususnya anggota Inkindo Jawa Barat, saya harap selamat bergabung dengan acara hari ini yang akan dilaksanakan dari rekanan kami ya. Terima kasih semua dari Unpadnya Pajajaran Karya Mandiri yang selama ini mungkin udah tahun keberapa kita terus berkolaborasi memberikan pemahaman tentang perpajakan. Semoga ke depan ini tetap bisa terjalin sehingga mungkin bukan hanya hari ini tapi juga bisa ada kegiatan-kegiatan lain ke depan yang sifatnya lebih pada penyiapan. Kalau hari ini mungkin langsung ke laporan pajak ya Pak Andri ya. Mungkin ke depan saya harap mungkin bahkan ada yang sifatnya pelatihan-pelatihan yang memang semuanya harus dipersiapkan dari jangka waktu yang agak lama kan. Karena pajak itu bukan hanya tahunan, bulanan juga perlu dilaporkan. Nah ini mungkin harapan saya, harapan kami dari Inkindo Jawa Barat, semoga itu bisa terlaksana lebih baik. Dan mungkin atas nama pribadi serta Inkindo juga mengucapkan terima kasih pada seluruh pimpinan dari Pajajaran Karya Mandiri, karena mungkin salah satunya Pak Agus itu udah dari dulu ya dengan jadi narasumber di kami. Juga mungkin saya terima kasih juga nanti Pak Ibu Filosofi yang akan memberikan materi pada hari ini. Semoga Ibu bisa nyaman. Kita coba berinteraksi lah, aktif ya. Kita mungkin anggota juga bisa kalau ada pertanyaan bisa Ibu bersedia memberikan ruang untuk bertanya, berdiskusi sehingga nanti kalaupun memang hari ini belum tuntas seluruhnya kita bisa agendakan pada tahapan berikutnya. Itu saja mungkin kami memang butuh banget. Terima kasih untuk pemahaman tentang SPT Badan ini. Apalagi kemarin kita di awal tahun dengan pajak 12% dan lain sebagainya sempat gonjang-ganjing kan gitu ya. Nah, mungkin hari ini bisa terjawab bahwa badan nanti laporannya seperti apa. Mungkin itu saja sebagai pembuka dari kami, Bu eh, Salma dan Pak Andri, mungkin Ibu Filosofi, saya coba
himbau juga ke anggota, mari segera ikuti ini, penting banget buat kita untuk sebagai apa pengusaha yang di bidang jasa konstruksi. Dan tinggal beberapa hari lagi, hanya kurang dari seminggu, ini harus sudah masuk laporan kita. Mudah-mudahan dalam waktu yang singkat ini Bapak Ibu bukan tambah bingung, tapi malah langsung bisa menyelesaikan laporan tadi. Terima kasih, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi terima kasih atas kerjasamanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih untuk Bapak Insinyur Haji Yugan Juanda MT selaku Ketua DPP Inkido Jawa Barat atas sambutan yang diberikan sebagai keynote speech. Untuk selanjutnya mungkin saya akan langsung kembalikan, saya beri langsung kepada Bapak Andri Arif selaku moderator dari webinar acara pagi hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Salma pembukaannya, juga Pak Insinyur Haji Ugan Suganda atas keynote speech-nya tadi. Memang tentu ya Pak, di 2025 ini semuanya serba gonjang-ganjing ya Pak ya, terkait perpajakan ini tentu Iya, di semua industri memang terkena, entah itu Cortex, entah itu sempat awal-awal kenaikan PPN, entah itu mungkin dengan adanya efisiensi dan segala macam. Ya, itulah dunia futsal di 2025 ini. Dan iya. tentu harapannya teman-teman Bapak Ibu Inkindo, pengusaha-pengusaha konstruksi Indonesia di Jawa Barat selalu kuat, selalu tahan banting ya, selalu tahan banting sehingga di tahun yang akan datang menjadi bangkit kembali ya, karena tahun yang akan datang semoga lebih baik dari tahun yang sebelumnya. Nah, kita ya juga dari PKM Institute mohon izin, tentu acara hari ini berkolaborasi dengan Sartex and Management Consultant dan juga dengan Tech Center Unpad ini mengadakan ruang diskusi, yaitu webinar ngajak, ini webinar ngobrol asik tentang pajak yang pada hari ini khusus untuk membahas SPT tahunan untuk perusahaan jasa konstruksi. Ya, tadi juga disampaikan nih oleh Pak Ugan tadi, mendekati tanggal 30 masih ada 1 minggu. Ya, walaupun mepet, tapi tentu masih ada waktu ya Bapak Ibu yang mungkin belum menyelesaikan SPT tahunannya atau mungkin masih ada kebingungan atau mungkin masih ada kendala, ya inilah saat yang tepat nanti berkonsultasi di sini dengan narasumber kita yang sangat luar biasa nih Bu Filosofi selaku manajer di Sartex Management Consultant. Juga mohon izin juga hadir di sini Pak Agus Puji Priyono selaku partner kita. Ya, insya Allah mungkin nanti Bapak Ibu yang ya ada keluhan, nih, ada pertanyaan, ya bisa silakan dikonsultasikan di kolom chat atau melalui fitur raise hand. Nanti insya Allah kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Oke. Nah, ini selanjutnya saya ingin menyapa dulu narasumber kita Bu Filosofi. Bu Filo, apakah sudah mendengar suara saya? Ya, sudah masuk Pak Andri. Baik, Bu Filo, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah baik Pak Andri. Alhamdulillah, ini sangat luar biasa ya Bu Filo di cerah ini, pagi hari yang sangat cerah ya, tapi semakin semakin mendekati deadline itu biasanya makin resah nih. Cerah-cerah Iya tapi betul. resah nih tanggal 30 nih. Deg-degan itu. Deg-degan ya, deg-degan, takut ada yang belum Betul, betul Pak Andri. terselesaikan atau terkejar ya. Nah, mungkin Bu Vilo tidak berlama-lama, mungkin hari ini kami persilakan Bu Vilo untuk memaparkan materinya. Mohon izin mungkin dibatasi 60 menit ya Bu ya, 60 menit. Nanti selanjutnya ada sesi tanya jawab. Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan juga bisa menuliskan di kolom chat ya, nanti Pak Agus Puji juga bisa membantu untuk menjawab ya. Tidak berlama-lama, Bu Filosofi Putri, waktu dan layar kami persilakan untuk memulai paparan. Baik. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Pak Ugan Insinyur Haji Pak Ugan Suganda, kemudian Bapak Agus Puji, Pak Andri Arif juga beserta tim dari rekan-rekan Payajaran Karya Mandiri. Berikut pula seluruh peserta dari rekan-rekan Inkindo, berikut rekan-rekan lainnya kiranya
praktisi begitu Bapak Ibu ya dari usaha jasa konstruksi. Mohon izin perkenankan saya Filosofi Putri Aulia untuk menyampaikan kiranya berbagi sedikit ilmu yang kami miliki kepada Bapak Ibu sekalian yang berpraktik yang saat ini mungkin juga sebagaimana disampaikan oleh Pak Ugan sedang hektik gitu ya Bapak Ibu dalam persiapan penyusunan SPT tahunan badan menjelang akhir April di tahun ini. Saya mohon izin share screen Bapak Ibu sekalian. Bu Vino, bukan anak buah. Tuh, siapa? Baik, saya mohon izin menggunakan format PowerPoint karena khawatirnya nanti di pertengahan ada mau orat-oret biasanya Bapak Ibu ya, biasanya kita lebih leluasa menggunakan format dalam format PowerPoint. Baik, Bapak Ibu sekalian, kiranya mungkin sebagai permulaan begitu Bapak Ibu, karena mungkin di antara peserta yang ada di sini tidak seluruhnya berasal dari memang praktisi jasa konstruksi Bapak Ibu, kiranya mungkin ada juga akademisi atau juga pembelajar perpajakan lainnya begitu ya, kiranya mungkin mohon izin saya sampaikan terlebih dahulu mengenai memang definisi atau ragam jenis dari usaha jasa konstruksi ini memang cukup beragam Bapak Ibu ya, sebagaimana mungkin disampaikan oleh Pak Ugan. Kita di sini nanti berbicara ada sebagai pengawas konstruksi, ada sebagai perencana konstruksi, ada sebagai memang pelaksana pekerjaan konstruksinya, begitu Bapak Ibu. Ya, bila menurut Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017, kiranya jasa konstruksi itu merupakan layanan jasa konstruksi atau pekerjaan konstruksi. Jadi kita ada terbagi menjadi dua Bapak Ibu, ada layanan jasa konsultansi konstruksinya dan ada yang melakukan pekerjaan konstruksinya. Nah, sekarang untuk peraturan sehubungan dengan jasa konstruksi ini kita masih mengacu kepada PP 9 tahun 2022. Ya Bapak Ibu sekalian, sehubungan dengan penghasilan dari jasa konstruksi, kemudian yang berupa jasa konsultasi konstruksi dan atau pekerjaan konstruksi. Baik itu Bapak Ibu subjeknya adalah mungkin orang pribadi, masih orang perseorangan, atau mungkin bentuknya sudah badan, mungkin spesifiknya di sesi kali ini lebih spesifik karena kita mau menjelang SPT tahunan badan, Bapak Ibu, yang kita lebih spesifik nanti ke subjek pajak berupa badan dan juga BUT yang memang menyediakan layanan jasa konstruksi baik sebagai perencana, pelaksana maupun pengawas konstruksi beserta nanti ada subklasifikasi dari masing-masing jasa konstruksi. Oke, sebelum ke sini Bapak Ibu, nah kiranya ada 3 jenis mungkin atau 3 ruang lingkup gitu Bapak Ibu ya sehubungan dengan usaha jasa konstruksi ini. Kalau berbicara konsultansi atau konsultan ya konstruksi ini itu mencakup layanan berupa pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan. Jadi yang sifatnya memang as a consultant begitu Bapak Ibu ya, berikut sebagaimana Pak Ugan Suganda dan juga rekan-rekan dari tim Inkindo. Kemudian ada yang kedua yakni yang melakukan pekerjaan konstruksinya yang mencakup pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran dan pembangunan kembali suatu bangunan. Dan kemudian yang terakhir adalah konstruksi yang terintegrasi, yang ini merupakan gabungan dari pekerjaan konstruksi dan juga konsultan konstruksinya. Artinya bila ada badan yang memberikan jasa secara padu gitu ya dalam satu proyek sekaligus all in one gitu ya Bapak Ibu, konsultannya dengan PTA katakanlah. Berikut
pekerjaan konstruksinya pun dengan PTA, gitu ya. Maka itu disebut dengan pekerjaan konstruksi yang terintegrasi. Nah, masing-masing dari ruang lingkup atau kelas pekerjaan jenis pekerjaan dari jasa konstruksi ini juga memiliki tarif perpajakan yang juga berbeda. Di dalam PP 9 tahun 2022, Bapak Ibu mungkin kiranya ini ya resumnya begitu ya Bapak Ibu. Sebelumnya ini sebelah kiri adalah PP 51 tahun 2028. Ini memang masih berlaku Bapak Ibu sekalian, namun telah disempurnakan dengan PP 9 tahun 2022. Artinya ada beberapa pasal yang sudah diubah ya, sudah diubah dan digantikan yang itu terkandung di dalam PP 9 tahun 2022. Namun memang tidak seluruhnya pasal di dalam PP 51 ini diubah. Sehingga PP 51 ini tetap berlaku, Bapak Ibu belum dicabut begitu ya, namun memang beberapa berubah, beberapa diubah di dalam PP 9 tahun 2022, termasuk diantaranya adalah tarif yang berlaku atau yang dikenakan atas jenis atau ragam pekerjaan dari usaha jasa konstruksi. Seperti misalnya Bapak Ibu, sebelumnya di PP 51 tahun 2008 itu berbicara mengenai pelaksanaan konstruksinya atau pekerjaan konstruksinya Bapak Ibu ya. Bila memiliki kualifikasi usaha kecil, memang kita ada apa namanya classify-nya lagi betul Bapak Ibu, ada klasifikasinya lagi, ada yang kecil, ada yang menengah, ada yang besar. Bila memang memiliki kualifikasi usaha kecil ya, atau berikut juga orang perseorangan yang memiliki sertifikat kompetensi kerja, itu kalau dulu tarifnya 2%. Nah, kalau sekarang yang berlaku semenjak diundangkan berlaku kalau sudah sekitar Februari 2022 itu sekarang di 1,75% tarif ini. Dikalikan langsung dengan nilai pekerjaan. Dengan nilai pekerjaan yang nanti pun Bu, apakah langsung katakanlah nilai kontrak 100 mungkin agak besar biasanya. Katakanlah kita dengan angka yang mudah 100 juta begitu ya Bapak Ibu. 100 juta namun kan pekerjaannya itu bertahap Bapak Ibu ya, artinya tidak dikerjakan langsung selesai. Biasanya kan pembayarannya per termin atau sampai dengan pekerjaan selesai tertentu dengan indikator-indikator tertentu, katakanlah sampai dengan selesai base-nya, kemudian sampai dengan selesai lantai 1, lantai 2, dan sebagainya. Baru ada termin-termin untuk pembayaran, dan itu dikalikan dengan setiap nilai pembayaran yang disampaikan oleh pemberi pekerjaan, gitu ya, pemberi kerja, begitu Bapak Ibu ya. Kalau kita sebagai konstruktornya adalah sebagai pemberi jasanya, begitu ya Bapak Ibu, dan kliennya itu sebagai penerima jasa atau pemberi kerja, pemberi penghasilan, begitu ya. Nah, itu dikalikan tarif yang berlaku ini, Bapak Ibu di sebelah kanan ini, itu dikalikan dengan jumlah pembayaran yang diterima atau yang dibayarkan di setiap periode pembayarannya. Begitu, dan dibayarkannya pun adalah setiap pembayaran. Berikut, biasanya memang kalau berbicara memang dia adalah berupa pengusaha kena pajak, begitu ya. Biasanya opsinya adalah apakah dia dibayar terlebih dahulu atau barang terlebih dahulu, begitu ya. Tapi memang mostly kelihatannya kalau untuk konstruksi itu pembayaran terlebih dahulu, baru sambil pembangunan dan pemberian atau penyelesaian pekerjaan kepada klien. Maka terhutangnya begitu Bapak Ibu atau dipotongnya PPh ini dikenakan PPh final Bapak Ibu sekalian. PPh finalnya ini adalah pada saat pembayaran. Mungkin sedikit intermezzo mengapa disebut PPh final Bapak Ibu sekalian. PPh final yang
Artinya PPh final itu adalah PPh yang sudah selesai gitu ya Bapak Ibu ya. Artinya eh, baik nanti penghasilannya, kemudian beban-beban untuk mendapatkan penghasilannya itu tidak akan lagi kita perhitungkan, tidak akan lagi kita ikut sertakan dalam perhitungan PPh badan tahunan di tahun ini Bapak Ibu ya, di yang sedang Bapak Ibu persiapkan sekarang ini. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang memang proyek-proyek itu pendapatan dihasilkan dari penghasilan atas pemberian jasa pekerjaan konstruksi, kemudian pengawasan konstruksi, kemudian perencana konstruksi, begitu ya Bapak Ibu, itu tergolong menurut PP 9 2022 adalah pajak penghasilan yang bersifat final. Yang artinya nanti pajaknya pun sudah selesai sampai di sana, sudah lunas begitu Bapak Ibu ya, dipotong ketika saat pembayaran dan tidak lagi diikut sertakan, tidak lagi diperhitungkan, tidak lagi perlu difikirkan ibaratnya begitu Bapak Ibu pada saat Bapak Ibu saat ini sedang mempersiapkan SPT tahunan badan. Cukup Bapak Ibu laporkan saja nanti di kolom penghasilan atau pendapatan atas penghasilan final. Begitu Bapak Ibu. Kemudian masuk ke poin B, apabila tidak memiliki sertifikat badan usaha atau SBU, ya, dan juga tidak memiliki sertifikat kompetensi kerja atau SKK bagi orang perseorangan, maka tarifnya lebih tinggi Bapak Ibu ya, karena tidak memiliki sertifikat-sertifikat tadi, yakni di 4%. Kalau ini masih tetap Bapak Ibu ya, baik itu di PP 51 maupun di PP 9 tahun 2022 tetap tarifnya ada di 4%. Ya. Namun memang tetap Bapak Ibu, artinya meskipun di dalam klasifikasi di dalam PP ini menyertakan atau mengungkapkan bahwasanya ada gitu ya rate atau tarif pajak bagi badan usaha yang tidak punya SBU, orang perseorangan yang tidak punya SKK, itu tetap tidak menutup kewajiban atau keharusan dari seorang orang perseorangan atau badan yang bergerak di bidang usaha jasa konstruksi untuk tetap perlu memiliki sertifikat keahlian tersebut. Begitu Bapak Ibu ya, tetap tidak meniadakan kewajiban untuk memiliki sertifikat tersebut. Kemudian yang C, ini masuk yang C, yakni pekerjaan konstruksi selain pada huruf A dan B itu dikenakan 2,65%. Artinya selain A dan B ini, selain yang kualifikasi kecil, kemudian selain yang orang perseorangan, dan selain yang tidak memiliki badan usaha, tidak memiliki SBU dan tidak memiliki SKK. Artinya bisa jadi usaha yang tergolongnya kualifikasi menengah atau kualifikasi besar, itu akan digolongkan untuk dikenakan tarif PPh final sebesar 2,65%. Ini untuk tarif yang dikenakan atas pemberian pekerjaan jasa konstruksi. Kemudian selanjutnya di bawah Bapak Ibu sekalian ada lagi spesifikasi baru di PP 9 2022, yakni pekerjaan konstruksi terintegrasi yang tadi merupakan kolaborasi begitu Bapak Ibu atau penggabungan dari pekerjaan konstruksi dan konsultan konstruksi yang all in one begitu ya dalam satu proyek, dari mulai konsultannya, perencanaannya, pengawasannya sampai dengan mungkin pekerjaannya begitu ya. Itu dilakukan oleh pelaku atau pemberi jasa konstruksi yang sama. Bila badan usaha konstruksi tadi memiliki kualifikasi usaha, maka dikenakan tarif PPh finalnya 2,65%. Dan bila tidak memiliki kualifikasi usaha, dikenakan 4%. Yang sifatnya tetap final Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian yang terakhir, di bawah ini untuk konsultansi konstruksi, atau yang mungkin spesifiknya adalah perencana atau pengawas konstruksi, bagi badan yang memiliki SBU dan juga orang perseorangan yang memiliki SKK itu akan dikenakan tarif sebesar 3,5%.
Kemudian untuk yang tidak memiliki SBU, badan yang tidak memiliki SBU, dan orang perseorangan yang tidak memiliki SKK itu akan dikenakan tarif sebesar 6%. Selanjutnya, nah ini mungkin sambil saya, maaf kalau mungkin kita agak loncat-loncat Bapak Ibu sekalian ya. Nah, untuk mekanisme pembayarannya Bapak Ibu sekalian, tadi sebagaimana mungkin sempat saya sedikit bahwasanya pembayaran atas PH final jasa konstruksi ini itu akan dipotong oleh pengguna jasa atau tadi pemberi kerja Bapak Ibu ya, pemberi penghasilan pada saat dibayarkannya. Dalam hal Bapak Ibu pengguna jasanya adalah pemotong pajak. Dan bila memang pengguna jasanya atau pemberi kerjanya itu bukan pemotong pajak, begitu Bapak Ibu, maka Bapak Ibu sendiri yang nanti perlu melakukan penyetoran sendiri, ya, penyetoran sendiri ke kas negara. Dalam hal memang pengguna jasanya atau pemberi kerjanya itu adalah bukan pemotong pajak, sehingga dia tidak bisa menerbitkan atau mengeluarkan bukti potong, begitu Bapak Ibu ya. Nah, untuk nilai kontrak yang tidak dibayar, Bapak Ibu, dalam hal nilai kontrak jasa konstruksi tidak dibayar sepenuhnya oleh pengguna jasa dengan alasan tertentu, katakanlah Bapak Ibu ya, maka atas yang tidak dibayar tadi itu tidak perlu terhutang pajak penghasilan yang bersifat final ini, Bapak Ibu ya. Dengan syarat memang nanti atas nilai tersebut, atas nilai yang tidak dibayarkan tadi, itu nanti kita catat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih, Bapak Ibu sekalian. Ya. Jadi bila dalam kontrak nanti ada sebagian kiranya nilai yang memang itu tidak bisa tidak dibayarkan akhirnya oleh pihak-pihak tertentu, dan dengan syarat kita mencatatkan nilai tersebut adalah sebagai akhirnya menjadi piutang yang tidak dapat ditagih, begitu ya, yang nyata-nyata tidak dapat ditagih, nah itu tidak perlu tidak akan terhutang pajak penghasilan yang bersifat final. Gitu, Bapak Ibu. Jadi cukup nilai yang memang dibayarkan saja kepada Bapak Ibu sekalian yang akan dipotong PPh final. Nilai yang tidak dibayarkan itu tidak akan terhutang PPh final. Dengan syarat tadi Bapak Ibu ya, tetap ya dicatat sebagai piutang yang tidak dapat ditagih. Bu, gimana bila selanjutnya saya sudah mencatatkan itu sebagai piutang yang tidak dapat ditagih, tapi ternyata begitu ya, alhamdulillahnya beberapa waktu kemudian yang bersangkutan ternyata bayar, Bu, begitu ya. Ternyata bisa ditagih kembali ya, maka PPh finalnya nanti terhutang pada saat pembayaran kembalinya dari si pengguna jasa kepada kita sebagai pemberi jasa. Ya. Yang kemudian, bagaimana atas penghasilan-penghasilan lain yang diterima oleh badan kiranya, namun adalah merupakan penghasilan yang di luar jasa konstruksi yang umumnya memang dijabarkan sebagai usaha jasa konstruksi, begitu Bapak Ibu ya, itu seperti apa? Maka nanti dia akan ditetapkan sesuai dengan natur atau tarif penghasilan sebagaimana penghasilan tersebut biasa berlaku, Bapak Ibu ya. Katakanlah suatu badan yang dia melakukan kegiatan usaha konstruksi, kemudian tapi selain itu badan tersebut juga mungkin katakanlah memiliki penghasilan dari sewa tanah bangunan, begitu Bapak Ibu. Itu nanti akan dikenakannya PPh final atau sewa tanah bangunan. Atau mendapatkan penghasilan dari jasa-jasa lainnya, jasa katakanlah mungkin
Bapak Ibu sekalian, badan usaha konstruksinya juga memberikan ada jasa eh, terkait arsitek, misalnya Bapak Ibu ya, yang itu nanti akan dikenakannya adalah kepada PPh pasal 23, begitu ya Bapak, atau memberikan jasa eh, instalasi, begitu ya, instalasi elektronik dan sebagainya, katakanlah di gedung yang memang sudah dibangun oleh Bapak Ibu sekalian, oleh badan Bapak Ibu sekalian, itu nanti akan dikenakannya PPh pasal 23. Gitu. Jadi penghasilan-penghasilan lain yang diterima oleh badan Bapak Ibu sekalian di luar penghasilan dari usaha jasa konstruksi yang memang Bapak Ibu terima, ya itu nanti tidak akan dikategorikan ke dalam PPh final atas usaha konstruksi sebagaimana tarif tadi Bapak Ibu sekalian, tapi itu nanti itu akan dikenakan sebagaimana natur tarifnya yang memang berlaku begitu Bapak Ibu, tergantung nanti dia penghasilan ini memang biasanya terhutang di PPh jenis pajak penghasilan yang mana dengan tarif berapa. Maka nanti Bapak Ibu saat penyusunan laporan keuangan kiranya ya juga nanti melakukan rekonsiliasi fiskal saat mau menyusun SPT, nanti Bapak Ibu akan memisahkan begitu ya, katakanlah dari beragam jenis pendapatan yang Bapak Ibu terima, nanti Bapak Ibu akan pisahkan terlebih dahulu mana pendapatan-pendapatan yang memang Bapak Ibu terima dari hasil Bapak Ibu memberikan jasa perencana konstruksi, mana pendapatan yang Bapak Ibu terima dari memberikan jasa pengawasan konstruksi, mana yang memberikan pekerjaan konstruksi, dan yang bahkan di luar itu tadi ada pendapatan atau sewa tanah bangunan, atau mungkin sewa mesin, begitu ya Bapak Ibu. Nanti akan dikenakan juga PPh 23, begitu ya. PPh 23 atas jasa memberikan jasa sewa mesin, begitu Bapak Ibu ya, kepada pihak lainnya. Ada sewa mesin misalnya, atau memberikan tadi jasa instalasi elektronik misalnya. Itu nanti Bapak Ibu pisahkan masing-masing penghasilannya. Di laba rugi begitu Bapak Ibu ya, dipisahkan masing-masing penghasilannya. Berikut beban-bebannya Bapak Ibu. Begitu ya. Berikut beban-bebannya. Yang syukur-syukur alhamdulillah bisa dipisahkan memang sebagaimana pendapatan yang Bapak Ibu terima. Artinya kalau kita di pajak juga punya konsep matching cost against revenue begitu Bapak Ibu ya, di mana di setiap pendapatan yang Bapak Ibu terima ini pasti nanti ada cost di sana. Yang costnya itu nanti kita matchingkan dengan biaya-biayanya itu nanti kita matchingkan dengan penghasilan atau pendapatan yang Bapak Ibu terima. Begitu Bapak Ibu. Nah nanti misalnya katakanlah nanti mungkin ada di slide lainnya juga ya, kita pelajari juga. Misalnya nanti biaya-biaya yang Bapak Ibu keluarkan selama beroperasi, Bu, tapi katakanlah orangnya itu juga yang ngerjain bahan-bahannya segala macamnya, mungkin agak sulit. Artinya tidak semua bisa dipisahkan per pendapatan yang kami terima, Bu, begitu ya. Nanti kalau yang seperti itu kita bilangnya, maka di sana ada joint cost begitu Pak Ibu ya, ada biaya yang ditanggung bersama gitu ya. Artinya biaya-biaya itu memang untuk mendapatkan semua penghasilan itu Bu gitu ya. Kami mau misahkan satu-satu juga agak pusing gitu Bu ya. Nanti kita akan buat secara proporsional Bapak Ibu ya dari masing-masing penghasilan yang ada. Nanti Ibu list, Bapak Ibu list dulu penghasilan yang ada begitu ya. Nanti akan kita sum ya, kita jumlahkan. Kemudian kita akan bagi per proporsional dari masing-masing pendapatan yang ada. Berapa persen sih katakanlah penghasilan atas perencana dan pengawasan konstruksi itu sekitar 40% dari total pendapatan perusahaan. Atas pekerjaan konstruksi itu sekitar 50%.
Kemudian atas lain-lainnya, atas sewa sewa bangunan, sewa tanah bangunan, ya mungkin sewa tanah bangunan 5%, Bu. Sewa mesin ya mungkin 2% gitu ya. Itu nanti kita kalikan baru dengan si joint cost tadi. Bila memang biaya-biaya yang selama ini Bapak Ibu sudah catatkan begitu ya, sudah catatkan di catatan Bapak Ibu sekalian itu tidak bisa Bapak Ibu pisahkan begitu ya, tidak bisa satu persatu Bapak Ibu matchingkan dengan penghasilannya begitu Bapak Ibu ya. Itu pertama, kemudian kedua, keuntungan atau kerugian selisih kurs dari kegiatan usaha jasa konstruksi termasuk dalam perhitungan nilai kontrak jasa konstruksi yang dikenakan pada bersifat final. Bila kiranya Bapak Ibu sekalian melakukan pekerjaan yang ada kaitannya mungkin pembayarannya dengan nilai apa selain dari nilai rupiah begitu Bapak Ibu ya, sehingga di sana terkandung adanya selisih kurs begitu ya. Nah, maka nilai atas keuntungan atau kerugian selisih kurs pada saat pembayaran tadi itu kita include atau kita perhitungkan dalam nilai kontrak jasa konstruksi yang nanti juga akan tetap dikenakan PPh final atas keuntungan dari selisih kurs tadi. Nah, selanjutnya PPh terhutang lewat pemotongan dari pengguna jasa, ya bila memang nanti lawan transaksi kita, pengguna jasa kita, pemberi kerja kita itu merupakan pemotong pajak yang bisa menerbitkan bukti potong gitu ya atas PPh final yang nanti dipotong dari penghasilan yang Bapak Ibu terima. Maka nanti yang bersangkutan itu perlu membayarkan PPh final yang dipotong dari Bapak Ibu sekalian itu maksimal adalah di tanggal 10 Bapak Ibu ya, tanggal 10 di bulan berikutnya setelah akhir masa pajak. Katakanlah sekarang di bulan Maret begitu ya Bapak Ibu ya, ada pembayaran kemudian dipotong oleh pengguna jasa, maka batas maksimalnya adalah tanggal 10 bulan depan sebelum bayar yang bersangkutan pengguna jasanya kepada mungkin via bank persepsi atau via kantor pos begitu Bapak Ibu. Dan apabila yang bersangkutannya itu adalah bukan pemotong pajak, pengguna jasa yang bukan potong pajak Bapak Ibu sekalian, maka PPh tersebut adalah perlu dibayarkan oleh Bapak Ibu sekalian sebagai penyedia jasa. Bapak Ibu yang perlu setor sendiri begitu. Bapak Ibu perlu setor sendiri dan itu dilakukan selambat-lambatnya pada tanggal 15 bulan berikutnya setelah masa pajaknya berakhir. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian juga sebagai pelaku usaha sebagai pelaku usaha badan jasa konstruksi, Bapak Ibu juga punya kewajiban untuk membuat atau melaporkan SPT massa, ya, SPT massa atas pemotongan dari PPh final yang Bapak Ibu terima, begitu ya, itu di tanggal 20 maksimal tanggal 20 setelah masa pajaknya berakhir di bulan berikutnya begitu Bapak Ibu ya. Nah, ini hanya ketentuan peralihan pada saat mungkin ini lebih sesuai ketika saat detik-detik Bapak Ibu perubahan begitu ya, dari sebelumnya mengacu ke 55 tahun PP 51 tahun 2008 perubahan ke PP 9 tahun 2022. Nah, ini sedikit contoh kasus Bapak Ibu sekalian untuk perhitungan kiranya pajak dari badan usaha konstruksi begitu ya, katakanlah ada PTA sebagai pelaksana jasa konstruksi kualifikasi besar katakanlah ya, yang nanti dia kalau sekarang dengan PP 9 tahun 2022 dia akan dikenakan tarif sebesar 2,65% Bapak Ibu ya, katakanlah nilai kontraknya dia punya 25M exclude PPN begitu Bapak Ibu.
Nanti Bapak Ibu DPP-nya itu ada DPP exclude PPN Bapak Ibu ya. Artinya ketika nanti Bapak Ibu eh, menerima nilai yang itu include PPN, maka perlu kita keluarkan terlebih dahulu PPN-nya itu sebagai dasar Bapak Ibu menghitung tarif PPh final dengan nilai yang dibayarkan sebelum PPN gitu Bapak Ibu ya. Katakanlah pembayarannya uang muka 5M, termin 1 5M, termin 2 5M, termin 3 5M, dan sampai dengan masa pemeliharaan selesai juga 5M. Maka nanti PTB ya, PTB selaku penerima jasa, selaku pengguna jasa, selaku pemberi kerja, begitu ya, memberi penghasilan, dia akan melakukan pemotongan PPh pada setiap kali PTB melakukan atau memberikan pembayaran kepada Bapak Ibu sekalian, dan itu per termin. Ya, jadi saat memberikan uang muka dikalikan 2,65, saat memberikan termin 1 kalikan 2,65, dan seterusnya. Setiap pembayaran dilakukan. Bu, katakanlah kita sudah sampai termin 3, begitu ya. Kemudian yang 5M-nya ini tadi tidak dibayarkan oleh PTB, ya sudah. Tidak dulu kita akan terhutang PPh final, begitu Bapak Ibu ya, karena nanti akan terhutangnya apabila memang nilai tersebut nyata-nyatanya dibayarkan oleh PTB. Nah, Bapak Ibu sekalian yang mungkin sedang dalam kiranya proses pengisian SPT, begitu Bapak Ibu, bahwa salah satunya usaha jasa konstruksi ini juga termasuk yang akan menggunakan kiranya ya metode Satsel accrual begitu ya, di mana pengakuan penghasilan ini nanti akan dilakukan dengan metode persentase tingkat penyelesaian pekerjaan. Begitu Bapak Ibu, sehingga ini mungkin saya besarkan. Nah Bapak Ibu, kurang terlihat ya. Di sini Bapak Ibu, ini ya penghasilan yang memang nanti akan dikenakan PPh finalnya di sini Bapak Ibu ya, itu adalah sejumlah nilai penghasilan yang memang sudah diselesaikan dan sudah dibayarkan begitu Bapak Ibu ya kepada Bapak Ibu sekalian. Artinya sebagaimana tingkat persentase penyelesaian pekerjaan. Kalau kita mengacu kepada kiranya pencatatan Bapak Ibu sekalian yang kalau kita mengacu kepada SAK begitu Bapak Ibu, Kepala Standar Akuntansi Keuangan, kalau saya tidak salah itu di PSAK 72 Bapak Ibu ya, dalam rangka pengakuan pendapatan itu ada kalau saya tidak salah ada 5 poin nih Bapak Ibu, ada 5 poin, ada 5 tahapan yang memang perlu Bapak Ibu penuhi dalam rangka Bapak Ibu nanti mengakui adanya pendapatan atas pemberian jasa usaha konstruksi yang Bapak Ibu lakukan. Dimulai dari pengidentifikasiannya dari kontraknya terlebih dahulu, begitu Bapak Ibu, nilai kontraknya berapa sih? Kemudian nanti apa kewajiban-kewajiban yang perlu Bapak Ibu selesaikan dalam rangka mendapatkan penghasilan tersebut. Apabila artinya pendapatan baru akan bisa diakui oleh Bapak Ibu sekalian ketika kewajiban-kewajiban yang memang sudah di list begitu ya, sudah dibuat daftar kewajiban-kewajiban yang memang perlu diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian, itu memang sudah nyata-nyatanya sudah selesai, sudah diberikan begitu ya kepada pengguna jasa begitu Bu ya. Dan setelah
kewajiban-kewajiban yang memang sebagaimana terminnya itu diselesaikan oleh Bapak Ibu sekalian, barulah di sana diakui sebesar pendapatannya oleh Bapak Ibu sekalian sebesar pendapatan yang memang Bapak Ibu terima sebagaimana dibayarkan oleh pihak pengguna jasa. Begitu Bapak Ibu ya. Ini mungkin nanti saya coba carikan yang gambar lebih clear-nya Bapak Ibu ya. Ini agak kurang clear gambarnya. Saya masuk sebentar dulu untuk ke rekon fiskal kiranya Bapak Ibu ya. Nanti saya coba carikan gambar yang memang lebih jelas lagi untuk yang SPT tadi. Nah, ini mungkin sedikit gambaran penyusunan rekonsiliasi fiskal, sebagaimana yang sempat tadi mungkin disinggung juga, bahwasanya nanti Bapak Ibu juga dalam melakukan penyusunan laporan keuangan fiskal untuk menentukan berapa sih penghasilan kena pajak Bapak Ibu sekalian, begitu ya. Itu nanti Bapak Ibu kiranya akan memisahkan terlebih dahulu, begitu Bapak Ibu ya, mana pekerjaan-pekerjaan yang memang tergolong pendapatan yang bersifat final, mana yang pendapatan bersifat tidak final. Kalau final tadi ya Bapak Ibu sekalian, yang sebagaimana Bapak Ibu sekalian lakukan, bila memang memberikan pekerjaan yang sehubungan dengan pekerjaan apa namanya perencana gitu ya, pemberian jasa perencana konstruksi, kemudian pemberian jasa pengawas konstruksi, pekerjaan konstruksi, gitu ya Bapak Ibu, sebagaimana di dalam definisikan tadi, begitu. Itu masuknya ke dalam pendapatan yang bersifat final. Berikut nanti biaya-biayanya pun adalah biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan secara final. Lainnya, begitu di luar yang tadi Bapak Ibu, di luar yang perencana, pengawas, pelaksana, begitu ya. Bisa jadi itu tidak final, tergantung juga Bapak Ibu ya dari natur penghasilan yang Bapak Ibu terima. Bila memang misalnya tadi katakanlah Bapak Ibu juga memberikan jasa yang sifatnya mungkin jasa arsitek gitu ya, atau tadi jasa instalasi begitu, itu dikategorikan pendapatan yang bersifat tidak final, atau tadi kan yang akan dikenakan PPh pasal 23 Bapak Ibu ya, PPh pasal 23 yang dia bersifat tidak final. Berikut biaya-biayanya pun itu adalah biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan yang tidak final, yang sebaiknya kalau memang bisa dipisahkan itu dipisahkan, bila memang tidak nanti kita ada metodenya untuk metode persentase Bapak Ibu yang menentukan untuk kita matching cost against revenue gitu ya, kita sampaikan. Katakanlah ini ada contoh Bapak Ibu sekalian, satu company konstruksi begitu ya, yang dia memiliki penghasilan tidak final dan juga penghasilan final di dalam laporan keuangannya. Nah, maka nanti Bapak Ibu ini mungkin jumlah yang nanti akan di-state di dalam laporan keuangan, baik audited maupun tidak, begitu Bapak Ibu ya, milik Bapak Ibu sekalian yang sebagaimana di dalam laporan keuangan Bapak Ibu sekalian. Nah, nanti kemudian dari rincian dan juga total laba rugi ini, kita buatkan kolom koreksi rekon fiskal, ya, baik itu koreksi positif maupun koreksi negatif. Untuk kiranya penghasilan, ya Bapak Ibu, kita pasti akan melakukan koreksi atas penghasilan final. Berikut biaya-biaya yang bersifat final atau biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan final. Itu pasti akan kita koreksi dalam kita melakukan rekon fiskal untuk mendapatkan penghasilan kena pajaknya Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena tadi ya, karena kalau PPh final itu adalah PPh yang sudah selesai, PPh yang sudah lunas begitu ya, dan tidak perlu lagi kita perhitungkan di dalam kita menghitung penghasilan kena pajak di dalam SPT badan yang Bapak Ibu isi begitu ya, sehingga PPh final pendapatan final sebesar 9M di sini ya, itu kita koreksi 9M-nya seluruhnya begitu ya. Kemudian biaya-biayanya pun, biaya-biayanya dari mulai pembelian material, biaya listrik,
dokumen, upah langsung, dan lain sebagainya, yang memang biaya-biaya itu dikeluarkan adalah untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final, maka itu pun perlu kita koreksi. Ada di koreksi positif, Bapak Ibu ya, sebesar nilai dari biaya-biaya yang untuk mendapatkan penghasilan final. Nah, termasuk di sini mungkin agak lebih besar Bapak Ibu ya untuk di pembelian material. Di sini di koreksi positif 3,9, di sini 3,8. Karena apa? Karena apa Bapak Ibu? Karena di dalam pembelian material yang proyek 1 yang tidak final ini masih include PPN Bapak Ibu. Sehingga PPN-nya ini juga perlu kita keluarkan. PPN-nya ini pun akhirnya dikoreksi Bapak Ibu di sini. Begitu ya. Dan lainnya ini sama persis seperti nilai di koreksi atau di biaya untuk mendapatkan penghasilan final, ya memang perlu kita koreksi. Bapak Ibu ya. Kemudian biaya-biaya lainnya, ya, biaya-biaya lainnya yang mungkin di dalam biaya-biaya lainnya ini kan pasti join cost Bapak Ibu ya. Bisa jadi ini diperoleh dari presentasi atau memang sudah bisa juga di klasifikasikan begitu, mana memang biaya-biaya lainnya ini yang dia spesifik untuk mendapatkan penghasilan tidak final, mana yang untuk penghasilan final. Namun bila tidak, tadi kita akan menggunakan metode persentase Bapak Ibu ya. Nah, ini katakanlah dari sekian 33 juta ini begitu ya, 22-nya itu adalah untuk mendapatkan penghasilan untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final Bapak Ibu ya. Nah, memang lebih besar juga nih penghasilan finalnya ya. 22, 30, 76 ini sudah kita totalkan. Ini kita koreksi karena memang terkandung di dalam biaya-biaya lainnya ini juga adalah biaya-biaya untuk mendapatkan penghasilan yang bersifat final. Itu sehingga perlu kita koreksi juga Bapak Ibu sekalian. Kemudian di penghasilan luar usaha ya. Di penghasilan luar usaha juga ada penghasilan jasa giro ya, itu juga kita koreksi karena memang atas jasa giro juga dikenakan PPh final Bapak Ibu ya. Kemudian ada dividen yang memang dengan kepemilikannya 25%, itu juga dikoreksi ya. Ya, sudah ya. Dan juga ini jumlahnya. Sudah, kemudian biaya administrasi bank ya, biaya administrasi bank juga kita koreksi. Ya, sampai dengan akhirnya kita mendapatkan ya laba sebelum PPh ya atau penghasilan kena pajaknya. Nah, di sini nanti baru nilai si 600 ya 647 juta inilah baru yang dia merupakan penghasilan kena pajak. Ya, nanti penghasilan kena pajak yang bersifat tidak final ini itu nanti kita kenakannya tarif PPh badan secara umum pasal 17 yang sekarang mungkin kita dikenakannya 22% Bapak Ibu ya. Dan apabila Bapak Ibu masih memiliki omset di bawah 50M, maka Bapak Ibu masih bisa mendapatkan atau menikmati begitu ya fasilitas sebagaimana pasal 31E Undang-Undang PPh bahwa nanti atas 4,8M dari penghasilan kena pajak Bapak Ibu sekalian itu berhak untuk mendapatkan potongan atau diskon gitu ya Bapak Ibu ya, diskon PPh sebesar 50% dari nilai yang berlaku. Bila sekarang berlaku 22%, maka bagian atas 4,8M dari penghasilan kena pajak Bapak Ibu sekalian itu nanti dikalikan 11% saja dan sisanya baru dikalikan 22%. Nah, kemudian nanti sudah mendapatkan Bapak Ibu berapa sih kita dapat PKP-nya, begitu ya. Kita dapat penghasilan kena pajaknya. Dari sana baru nanti kita kurangi dengan kredit-kredit pajak yang sudah Bapak Ibu bayarkan, begitu ya. Termasuk di dalamnya juga adalah kredit pajak PPh pasal 23 mungkin begitu ya, yang mungkin sudah di
dipotong oleh lawan transaksi atau pengguna jasa gitu Bapak Ibu. Atau lain-lainnya kredit pajak yang berupa PPh misalnya 22, kalau Bapak Ibu bertransaksi dengan pemungut PPh 22 ya Bapak Ibu ya, katakanlah BUMN atau bendahara pemerintah, begitu nanti dipungut PPh 22, maka itu bisa menjadi kredit pajak atau pengurang pajak di bawah ini Bapak Ibu ya. Kemudian juga 23 ya. Berikut. Nah, nanti setelah penghasilan kena pajaknya dapat kita PPh terutangnya dikurangi dengan kredit pajaknya. Ya, setelah dikurangi dengan kredit pajak, maka akhirnya kita mendapatkan berapa PPh yang memang kiranya masih perlu Bapak Ibu bayarkan sebagai kurang bayar, atau yang jadinya lebih bayar karena lebih banyak kredit pajaknya dibandingkan dengan PPh terhutangnya. Begitu Bapak Ibu. Dan kalau memang nanti hasilnya adalah lebih bayar, Bapak Ibu bisa mengajukan adanya pengembalian pajak. Nah, ini mungkin sedikit Bapak Ibu bahwa jenis penghasilan begitu ya yang kiranya diterima ya, dimungkinkan untuk diterima oleh badan usaha jasa konstruksi ya, di luar dari penghasilan atas jasa usaha konstruksinya. Begitu Bapak Ibu, bisa jadi satu bila memang orang perseorangan begitu ya Bapak Ibu. Bapak Ibu adalah pemberi jasa usaha konstruksi namun sebagai orang perseorangan, dan Bapak Ibu juga memberikan jasa arsitek, katakanlah begitu ya, tenaga ahli sebagai arsitek, maka nanti ini pun tergolongnya nanti masuknya ke penghasilan PPh 21 Bapak Ibu sekalian bila orang perseorangan Bapak Ibu ya. Namun kalau untuk badan nanti masuknya ke 23. Memang antara PPh 21 dan 23 ini dekat Bapak Ibu ya. Artinya kita tidak bisa langsung menjudge, oh jasa arsitek itu pasti 21, itu pasti 23. Enggak Bapak Ibu ya. Kita perlu lihat konteksnya dulu. Apabila penghasilan atas jasa arsitek itu diterimanya oleh orang perseorangan pribadi, maka dia dikenakan PPh 21 orang pribadi. Namun bila jasa arsitek itu diterimanya oleh badan, maka dia akan dikenakan PPh pasal 23. Kalau 21 itu adalah untuk orang perorangan, ya, orang pribadi, dan 23 itu adalah badan, yang diterima oleh badan. Begitu Bapak Ibu sekalian. Sehingga tadi ya, kalau memang orang perseorangan, dia akan dikenakannya 21, dan bila memang yang menerimanya atau yang memberi jasanya itu adalah badan, itu dikenakannya PPh pasal 23 yang sama-sama bersifat tidak final. Keduanya Bapak Ibu sekalian. Kemudian dimungkinkan juga Bapak Ibu sekalian memiliki penghasilan yang dikenakan PPh 22 apabila pemberian jasa yang Bapak Ibu lakukan itu dilakukannya lawan transaksinya adalah pemungut PPh pasal 22. Tadi bisa jadi BUMN, bisa jadi bendahara pemerintah, dinas-dinas, atau beberapa anak-anak perusahaan BUMN yang memang sudah ditentukan di dalam PMK tertentu begitu sebagai pemungut PPh 22. Kemudian untuk PPh 23 juga ada jasa instalasi, pemasangan, perawatan, perbaikan, pemeliharaan mesin, peralatan, listrik, telepon, air, gas, AC, TV kabel, dan atau bangunan, selain yang dilakukan oleh WP yang ruang lingkupnya di bidang konstruksi dan mempunyai izin dan atau sertifikasi sebagai pengusaha konstruksi. Terakhir, final,
selain usaha jasa konstruksi. Kalau memang usaha jasa konstruksi itu clear Bapak Ibu sekalian ya, sebagaimana itu dalam Perpres 9 2022 itu clear penghasilan atas pengawasan, perencanaan, pekerjaan konstruksi begitu ya. Itu akan dikenakan PPh final ya, tergantung dari tarif-tarif sebagaimana klasifikasi yang di awal tadi. Ibu ya, dan kalaupun ada penghasilan final lainnya di luar usaha konstruksi gitu kayak tadi misalkan sewa tanah bangunan atau mendapatkan penghasilan atas bunga dari investasi deposito misalnya begitu Bapak Ibu itu juga dikenakannya PPh yang bersifat final. Nah, ini sedikit keterangan untuk yang tadi Bapak Ibu ya, bahwasannya apabila ada di dalam suatu usaha konstruksi yang dia memiliki pendapatan jasa konstruksi yang bersifat final dan jasa non konstruksi yang bersifat tidak final, begitu ya. Dan kiranya begitu ya atas HPP atau beban-bebannya ini itu join cost ya, atau ya itu tuh beban barengan gitu ya Bu, saya nggak bisa pisahkan karena orangnya itu juga misalnya, atau karena mesinnya itu juga yang digunakan untuk alat peralatannya itu juga yang digunakan untuk memberikan penghasilan jasa konstruksi yang bersifat final dan yang non konstruksi yang bersifat tidak final gitu ya, itu nanti akan kita lakukan dengan metode persentase. Itu mungkin kalau untuk PP 23 kiranya untuk badan sekarang sudah tidak lagi relevan mungkin Bapak Ibu sekalian ya. Mungkin yang masih berlanjut itu untuk OP ya. OP yang dari PP 23 itu masih ada waktu kalau saya tidak salah 7 tahun ya. Masih bisa lah mungkin sekarang gitu. Tapi mungkin kalau untuk badan kiranya sudah mulai kembali ke tarif normal menggunakan pasal 17 sebagaimana yang berlaku umum sekarang 22%. Namun memang tadi Bapak Ibu ya, apabila memang Bapak Ibu masih memiliki omset sampai dengan maksimalnya 50 miliar, Bapak Ibu masih bisa menikmati fasilitas 31E untuk mendapatkan diskon 50% dari tarif yang berlaku atas sebesar bagian dari 4,8M dari penghasilan kena pajak Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk join cost tadi Bapak Ibu. Ya. Yang kita pisahkan secara proporsional. Katakanlah di dalam suatu badan ada penghasilan dari kontrak final 100 juta, dari kontrak tidak final 300 juta, gitu. Ini kan sudah kelihatan Bapak Ibu ya, berarti dari penghasilan finalnya ini 1/4, begitu ya, 25%. Dan dari penghasilan tidak finalnya itu 3/4 atau 75%. Nah, maka bila ada biaya adum misalkan ini Bapak Ibu ya, biaya adum yang memang dia adalah joint cost yang tidak bisa dipisahkan, maka itu dikalikan saja dengan persentase yang ada. Katakanlah kita mau mendapatkan berapa sih biaya adum untuk PPh yang non final ya, yang persentasenya 3/4 atau 75%, maka itulah yang dikalikan dengan 200.000 sebesar biaya adumnya, maka didapatkanlah 150.000 ya. Dan biaya-biaya yang bisa menjadi pengurang Bapak Ibu di dalam mendapatkan penghasilan kena pajak saat melakukan rekon nanti itu hanya biaya-biaya yang bersifat 3M. Ya, biaya-biaya yang berhubungan langsung bersifat 3M mendapatkan ya biaya-biaya untuk mendapatkan, menagih dan memelihara penghasilan yang Bapak Ibu terima.
Kemudian ini dari nilai kontrak jasa konstruksi, bila memang dia tadi ya Bapak Ibu tidak dibayarkan oleh penyedia jasa, maka dia tidak akan terhutang PPh final sepanjang dia dicatatkan sebagai piutang tidak tertagih, gitu ya. Dan kemudian atas selisih kekurangannya, selisih kekurangan PPh, katakanlah saat perhitungan ada sisi kekurangan PPh final, begitu ya, nanti Bapak Ibu yang bertugas untuk menyetorkan sendiri, ya. Dan apabila ada pajak terutang di luar negeri, ya itu dikategorikannya bukan kredit pajak atau ya tidak bisa dijadikan sebagai kredit pajak begitu Bapak Ibu ya. Begitupun penghasilan lain yang memang diterima oleh Bapak Ibu sekalian, itu akan dikenakan tarif berdasarkan undang-undang PPh yang berlaku sebagaimana mengatur dari penghasilannya Bapak Ibu ya. Ini mungkin sedikit view ya, informasi bila memang Bapak Ibu sekalian juga menerima penghasilan. Kalau memang Bapak Ibu sebagai orang perseorangan ya, pertama bila Bapak Ibu dari point of view orang perseorangan, kemudian memberikan jasa tadi katakanlah jasa arsitek begitu ya kepada pengguna jasa begitu ya, dan posisi Bapak Ibu sekalian adalah sebagai bukan pegawai ya, Bapak Ibu bukan pegawai tetap, Bapak Ibu juga bukan pegawai tidak tetap, Bapak Ibu adalah sebagai berstatus sebagai bukan pegawai. Nanti tarif PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan yang Bapak Ibu terima atas jasa arsitek tadi Bapak Ibu, 21-nya itu menggunakan sebagai tenaga ahli DPP-nya. Jadi tidak langsung tarif pasal 17 dikalikan dengan nilai yang Bapak Ibu terima, tapi hanya 50%-nya dari yang Bapak Ibu terima yang dikalikan dengan tarif pasal 17. Karena posisi Bapak Ibu sekalian ketika memberikan jasa arsitek, katakanlah begitu ya, kepada pengguna jasa, itu sebagai tenaga ahli. Ya. Yang DPP-nya itu nanti kita menggunakan 50% dari nilai yang Bapak Ibu terima. Jadi bukan dari nilai utuh Bapak Ibu ya. Nanti biasanya dari pengguna jasanya, bila memang pengguna jasanya itu adalah pemotong pajak, dia akan menerbitkan BUPOT juga untuk tenaga ahli dengan DPP 50%. Ini saya skip aja Bapak Ibu ya, karena tadi sudah clear bahwasanya untuk atas penyerahan terhutang PPh-nya begitu ya, itu adalah pada saat pembayaran begitu ya, pada saat pembayaran per terminnya begitu. Berikut pun nanti PPN-nya bila memang Bapak Ibu sekalian merupakan pengusaha kena pajak ya, tergolong pengusaha kena pajak yang memang memiliki kewajiban untuk menerbitkan faktur pajak ya di setiap transaksi yang Bapak Ibu berikan begitu ya, karena Bapak Ibu adalah PKP sehingga Bapak Ibu punya kewajiban untuk memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak yang bila tidak Bapak Ibu lakukan itu tidak dibenarkan begitu ya. Bapak Ibu memang sebagai PKP diwajibkan untuk memungut PPN dan menerbitkan faktur pajak pada siapapun itu begitu Bapak Ibu ya, apakah terlepas dari lawan transaksinya itu adalah PKP ataupun non PKP, terlepas dari lawan transaksinya itu bisa memanfaatkan atau tidak dari faktur pajak yang Bapak Ibu terbitkan. Itu pun sama Bapak Ibu ya, faktur pajak itu diterbitkan pada saat pembayaran termin terjadi gitu ya. Kalau kita case-nya berbicara di sini
perusahaan konstruksi. Nah, terakhir mungkin Bapak Ibu ada beberapa fasilitas begitu ya. Fasilitas PPN ya yang PPN yang dibebaskan Bapak Ibu ya, PPN yang dibebaskan apabila Bapak Ibu melakukan atau memberikan jasa konstruksi atas konstruksi atau pembangunan tempat-tempat tertentu. Misalnya pertama, PPN itu dibebaskan apabila Bapak Ibu sekalian memberikan jasa konstruksi untuk pemborongan pembangunan tempat yang hanya untuk keperluan ibadah. Itu PPN dibebaskan Bapak Ibu sekalian ya. Kemudian dibebaskan juga bila Bapak Ibu memberikan jasa konstruksi ya yang diserahkan atau untuk membangun pembangunan bangunan yang diperuntukkan bagi korban bencana alam atau non alam yang ditetapkan sebagai bencana nasional. Ya, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Kiranya sekian Kang Andri, Bapak Ibu sekalian, untuk penyampaian sehubungan dengan penyampaian pelaporan perpajakan atas usaha jasa konstruksi. Kang Andri. Baik, Bu Vilo, Sofi, terima kasih. Papanannya tadi sangat luar biasa, sangat komprehensif. Bu Vilo tadi sudah mengulas juga ya, mungkin Bapak Ibu di sini yang semacam refresh kembali mungkin ya, refresh kembali bagaimana tadi harus ada yang dikeluarkan ya Bu ya, apabila apabila perusahaan konstruksi tadi memiliki jasa yang di luar konstruksi, tadi harus dieksklud ya Bu ya dari pendapatannya dan juga bebannya. Nah, tadi juga saya sekilas melihat pertanyaan di chat nih, ada yang bertanya hal demikian. Namun tadi sudah dijelaskan oleh Bu Vilo ya. Nah, Bapak Ibu dipersilakan apabila ada yang ingin bertanya, silakan untuk menuliskan pertanyaan di kolom chat atau mengajukan fitur raise hand. Dan Bapak Ibu yang kami hormati, sebelum masuk ke sesi tanya jawab, sebatas informasi juga bahwasanya kita dari Sartex and Management Consultant juga part of SAR Consulting Group siap membantu institusi Bapak Ibu apabila memiliki keluhan dan permasalahan di dalam perpajakan dan akuntansi. Kita dari SAR Consulting Group siap membantu untuk mencarikan solusi bersama. Dan apabila Bapak Ibu memiliki keinginan untuk berkonsultasi lebih lanjut mengenai permasalahan akuntansi dan perpajakan, ini bisa menghubungi kita di panitia di PKM Institute, di mana di SAR Consulting Group juga ada Sartex and Management Consultant, ada SSN Consulting, juga ada kantor akuntan publik Jojo Sunarjo dan rekan, dan beberapa klien JSR juga merupakan perusahaan jasa konstruksi. Dan apabila Bapak Ibu memiliki anak usaha ataupun kolega yang membutuhkan assist di dalam permasalahan akuntan, insya Allah dari kantor jasa akuntan Narya Danta siap membantu Bapak Ibu. Begitu. Nah, selain daripada webinar kita di siang hari ini, juga kita dari PKM Institute memiliki kegiatan-kegiatan lain yang selanjutnya mungkin akan dilaksanakan besok hari ya, di tanggal 24 ya, apabila Bapak Ibu memiliki rekanan, kolega maupun keluarga yang mungkin akan membutuhkan informasi webinar ini, silakan disebarkan, di mana besok tanggal 24 kita akan melaksanakan webinar penyusunan SPT badan untuk properti dan developer ya, masih berkaitan. Ya, apabila ingin mendaftar Bapak Ibu di sini silakan mengunjungi link di bit.ly/SPT badan volume 5. Nah, juga Bapak Ibu, saya sudah melihat di chat tadi ada yang bertanya tentang materi ya. Insya Allah Bapak Ibu, apabila Bapak Ibu menginginkan materi yang tadi dipaparkan oleh Ibu Vilo dan juga sertifikat dan juga rekaman mungkin apabila terlewat hari ini, ya 3 itu ya. Jadi rekaman, sertifikat, dan materi, Bapak Ibu bisa mengaksesnya di link bit.ly investasi SPT Badan 4 ya Bapak Ibu ya. Atau di scan, atau bisa melalui link yang ada di layar, atau bisa menghubungi kita di panitia
Ya, nanti fasilitas-fasilitas itu akan kami kirimkan untuk Bapak Ibu peserta hadirin yang kami hormati. Nah, juga kita dari PKM Institute memiliki webinar seri selanjutnya. Webinar seri selanjutnya yaitu membahas mengenai akuntansi untuk BPR nih, walaupun untuk BPR apabila Bapak Ibu memiliki kolega ini mungkin bisa berminat mengikuti. Ini di tanggal 14 Mei untuk akuntansi aset tetap BPR, 16 Mei untuk pendapatan dan beban BPR, volume 3-nya, selanjutnya di volume 4 untuk pajak penghasilan, dan volume 5 membahas CKPN. Tapi ini membahas BPR ya Bapak Ibu ya. Apabila berminat, silakan untuk mengakses link yang tertera di bagian bawah layar ataupun menghubungi kita di panitia PKM Institute. Oke, sekian iklannya dahulu. Nah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Silakan Bapak Ibu apabila memiliki pertanyaan bisa melaksanakan raise hand atau menulis pertanyaan di kolom chat ya. Nah, saya mungkin ke Pak Rishi dulu nih. Pak Rishi sudah melakukan raise hand. Pak Rishi berkenan mengajukan pertanyaannya ya, silakan. Singkat saja Pak, mohon izin. Ada 5 sih sebenarnya itu ada di chat. Boleh nanti langsung dari chat mungkin begitu ya, Pak Andri atau Pak Risi mau langsung? Mau dijawab satu-satu. Intinya sih kayak misalnya izin dulu deh, saya 3 aja deh izin. Izin itu pakai yang mana ya? Izin pakai yang mana ya? Apakah pakai OSS ataukah pakai izin Asosiasi pakai ya Pak mana? ya. OSS atau pakai apa? Karena kadang-kadang KPP nggak mau terima, Mbak. Oh gitu Pak. Iya, Sehingga dia ada selalu bilang kan kalau contoh. dulu kan pakai izin yang kecamatan kan untuk berubah jadi 4% tuh. Sekarang OSS, kalau ada sekali lagi bilang harus pakai asosiasi. Nah, pertanyaannya Hmm, kan pakai yang manakah dia? Ya. oke. Gitu. Terus Nah, yang kedua, itu aja deh terkait terkait retensi ya, Mbak. Retensinya itu kan kadang-kadang ada yang di ujung kan, Mbak. Misalnya kan 40 95 nih, tinggal 5. Nah, 5-nya itu kan biasanya kan tanpa PPN kan. Oke. Yang terakhir itu. Nah, itu masih kena final apa enggak yang retensi 5-nya? Oke. Yang kedua, ada 2 proses nih. 40 tapi dia nahan 5. 40 kedua nahan 5. 20 nahan 5. Jadi sebenarnya kita udah ditahan sama dia 3 kali. Nah, tapi nanti di akhir periode kita dibalikin gitu. Nah, itu bagaimana? Itu aja sih, Mbak. Udah itu aja. Thank you. Oke. Pak Risi mohon izin saya share screen. Ini mungkin ini saya dapatkan juga sebetulnya dari apa namanya eh, ya mungkin salah satu paparan timnya rekannya Pak Agus Puji juga mungkin Bapak Ibu ya. eh Mungkin ini salah satu contohnya Bapak Ibu, ini mohon izin bila memang mungkin belum apa namanya bilang perlu kiranya mungkin perlu di apa eh, blur begitu ya untuk nama dan lainnya. Kiranya mungkin ini Pak Pak Risi ya. SBU untuk jasa pelaksana konstruksi itu memang yang diterbitkan dari LPJK ya, Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi. Kemudian untuk non konstruksinya atau konsultasinya ya itu yang diterbitkan juga kiranya ini sainsnya dari Inkindo ya Bapak Ibu ya, dari Ikatan Nasional Konsultan Indonesia. Ini kemudian ini SBU untuk jasa pengawas konstruksi juga dari LPJK. Berikut kiranya mungkin ya, contohnya Pak Risi, apakah nanti ini kiranya mungkin bukan dari OSS Bapak Ibu ya, Pak Risi ya, untuk ya, mendapatkan sertifikat ini memang perlu 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 artinya mengikuti sertifikasi dan mungkin lulus dalam ujian begitu ya ya. untuk bisa Izin mungkin mendapatkan. Pak Ugan dari Inkindo ini ada tambahan mungkin Pak, tanggapan Pak mengenai Oh iya, perizinan. betul, mangga Pak Ugan.
Sebetulnya mungkin hampir sama ya tadi seperti jawaban Ibu lah. Ya. Tadi mungkin Pak Rizky coba bisa diulang seperti apa Pak? Nanti untuk lebih. Gini Pak, kan kalau yang kita tahu perizinan itu kan ada yang diterbitkan dari OSS, ada yang Ya, kalau oke. zaman dulu kan dari domisili kecamatan. Nah, sekarang kan dari asosiasi nih, ya kan? Nah, pertanyaannya kalau kayak kelas-kelas UKM, asosiasi perlu apa enggak? Kadang-kadang ada juga yang kalau syarat tender cuman pakai yang OSS doang nih. Kalau yang gede baru Ya, pakai ya, oke. ini karena kan terkait kalau semakin banyak kita ikut asosiasi uang keanggotaannya banyak gitu kan. Nah, apakah itu dibiayakan? Apalagi kan ini Indonesia kan nggak bisa menutup mata, tutup telinga aja susah gitu kan. Itu aja. Siap. Oke. Ya, jadi gini, nah mungkin harus dikelirkan dulu ya, Bu eh, apa sama Bu Filosofi sama Pak Andri. Yang dimaksud anggota Inkindo perusahaan itu kalau UMKM nggak masuk Pak. Nah, itu kelasnya kemana Pak? Empat, Jadi enam, apa nggak dua? masuk. Jadi itu masuknya berarti kedua kalau UMKM. Yang Oh. ada di Inkindo itu kelas kecil, kelas menengah dan besar. Itu kelas kecil semua bermuara ke OSS. Nah, itu dia. Dulu memang ke apa apa dulu tuh RT daerah itu ya apa izin NIB apa bukan NIB apa domisili dan lain sebagainya. Sekarang sudah kita jadi satu muara ke OSS. Dan di sana itu yang memang anggota kami yang termasuk anggota Inkindo terus kena dengan peraturan tadi kelas kecil berapa, kelas menengah berapa itu UMKM tidak masuk di dalamnya. Sehingga kalau misalkan nanti permohonan SBU, UMKM itu langsung ke blok, Pak. Jadi bukan bukan ke asosiasi tidak dapat SBU lagi gitu. Nah, sehingga kelas kecil kami pun nanti kalau memilih untuk menjadi asosiasi konstruksi bukan klasifikasi UMKM tapi kelas kecil dengan nilai kontrak saya ke Ibu lah tadi sekalian ya dengan nilai kontrak yang biasa kami antara di bawah 1 miliar sampai 1 miliar itu kena pajak yang seperti tadi disampaikan ya mungkin kalau sebelumnya 2 sekarang 1,75 dan lain sebagainya itu memang yang perlu terus disosialisasikan ya Bu ya Bu. Itu yang terus yang kelas kecil kelas menengah juga dulu 4 sekarang 3,5 dan lain sebagainya terus itu disosialisasikan kita intinya kalau UMKM itu bukan ranah di asosiasi kami Pak Rizky Jadi jadi gimana gimana. Jadi kalau misalnya UMKM boleh pakai OSS aja, di luar UMKM harus pakai SBU dan kawan-kawan gitu ya Pak ya. Oh Harus iya iya terdaftar di asosiasi ya Pak itu ya. mungkin kalau UMKM ke ini BD apa DM Dinas DPNTMS apa yang di Jawa Barat itu BTSP mungkin ya Pak ya, nah itu penanaman ke terpadu sana satu pintu. ke satu Ya. pintu ke sana. Ini memang sekarang mohon maaf itu juga rancu bagi kami dari dinas itu pun masuk ke kami gitu Pak harus laporan. Kan itu barangnya ya benar kan kejadian. Memang di kita tuh masih tumpang tindih yang nggak tahu mungkin karena senang seperti itu dan lain sebagainya sehingga regulasi yang keluar tuh tanpa melihat permasalahan yang sebenarnya. Itulah intinya. Kemarin contoh kasus pajak dan lain sebagainya kan semua tanpa melihat kondisi kita yang sebenarnya. Itu permasalahan di kita. Sehingga tadi mohon maaf, ya memang itu bagus banget lah dari Ibu Filosofi yang apa mengedukasi kepada kami ya mengenai apa terutama mungkin diperbaikan dan lain sebagainya tadi koreksi dan lain sebagainya kan. Nah itu memang tidak semudah yang kita selama ini kan ya. Karantina itu namanya pasir asup ke. Mangga. Oh, Begitu mungkin Pak Rizky. Siap, Jadi, siap. Pak Terima Rizky, kasih. sebelum saya ini, jadi Pak Rizky untuk bila Bapak contoh lah mau mengurus SBU kan ada atau OSS kan, itu ada pilihan kan, UMKM atau apa kan? Nah itu jangan klik UMKM kalau mau masuk ke perusahaan kelas kecil. Karena itu akan terclose di situ. Tapi kalau kelas kecil Bapak ada
proses dapat SBU, dapat apa gitu. Tapi begitu Bapak close, UMKM ke dinas itulah masuknya gitu Pak. Ya, gitu. Makasih. Siap. Contohnya Kak, makasih Ya, Pak. Siap, tinggal yang sami-sami. retensi. Jelas ya, jelas ya. Untuk lebih jelas main ke Inkindo lah. Jangan Baik. lupa Pak. Terima Maka di kasih atas, di atas. Ya. Pak Ugan atas tanggapannya Pak Ugan. Bu Vilo, ini bagaimana, ada tanggapan lagi terkait yang retensi tadi mungkin ya? Oke. Ya, selanjutnya terima kasih sebelumnya Pak Ugan sudah memberikan pemahaman jauh lebih komprehensif sehubungan dengan sertifikasi dan juga persyaratan izin-izin ya Pak ya di Betul. bidang usaha konstruksi. Selanjutnya untuk retensi Pak Risi, karena sebagaimana tadi Pak Risi sampaikan bahwa retensi ini nanti akan dikembalikan ya Pak ya. Sementara kalau kita berbicara PPH, di mana definisinya pun pajak atas penghasilan begitu ya Pak Risi ya. Dan retensi itu nanti sesuatu yang akan dikembalikan dan bukan jadi penghasilan juga bagi usaha konstruksinya. Sehingga kalau berbicara PPh final, itu nanti kita tidak akan dikenakan. Artinya si nilai retensi ini nanti itu dia akan dikecualikan kiranya begitu Pak Risi dari nilai pembayaran atau nilai sebagaimana kontraknya. Berarti nagih cuma 95% aja dong, Mbak. Boleh diulang tadi gimana? Tagihannya Pak Risi? 95% aja, karena kan yang 5% tadi kan retensi yang akan Mm-mm. dikembalikan. Sedangkan kan aturan dari perusahaan user itu Mm-mm. biasanya dibayar dulu penuh invoice-nya, nanti ditahan lagi gitu, dibalikin. Nagihnya terakhir gitu loh, Mbak. Jadi kita nagih yang 40, 25 terakhir. Nah, nanti kan sisa 5 nih, 5 kita ngebil, setahun kemudian dibalikin 5-nya. Iya, tapi kan itu 5-nya tuh menambah kan Pak Risi ya jadinya ya, menambah nilainya kan, Ya bukan menambah, jadi tapi kan mengurangi nilai tapi yang kan kalau dibayarkan. pakai pajak penjualan kan Mbak tetap ngeluarin faktur pajak, Mbak. Kalau PPN iya, kalau PPN iya Pak Risi. Namun kalau berbicara pajak penghasilan, eh, karena memang dia bukan berupa penghasilan nantinya ya untuk si penerima, dia enggak kena kalau PH finalnya. Tapi kalau PPN-nya memang iya dia tetap akan diterbitkan sebagaimana nilai di dalam faktur pajaknya. Nah, itu kadang-kadang double, Mbak. Hmm. PPN-nya kena, PPh-nya kena, nanti lewat setahun dibalikin penuh. Kita pusing nyatetnya, Mbak. Itu dia. Iya, kalau PPN iya, betul Pak. Kalau PPN iya. Ya Tapi wes. kalau PPh karena dia bukan penghasilan untuk si penerima, eh, seharusnya tidak Pak, tidak dikenakan PPh final. Oke, sip. Thank you. Makasih. Maaf cerewet setiap kali pelatihan. Terima kasih nih Pak Risi sudah selalu hadir ya Pak Risi ya. Dan juga Bu Vilo tadi Pak Ugan atas jawabannya ya. Nah, ini silakan Bapak Ibu yang bertanya, saya bisa raise hand. Tapi saya juga sudah melihat di kolom chat, izin Bu Vilo yang sudah mengajukan pertanyaannya nih, ada dari siapa dulu nih yang dibaca Bu? Pak Dari Hasan ya? dari atas dulu mungkin ya Bu ya, dari Pak Iya. Hasan KSO. Tapi KSO sudah dijawab sama Pak Agus. Katanya besok tanggal 29 nih. Ada Hmm, dari IAI ya kalau tanggal iya. 29, bukan Mungkin dari sedikit kita. izin menambahkan Pak Andri, KSO kan Boleh, nanti boleh. kita ada 2 jenis ya. Pak Hasan mungkin kalau sekarang berlakunya ada PMK 79 tahun 2024 kalau saya tidak salah. Ada KSO yang memang wajib memiliki NPWP, ada KSO yang tidak diwajibkan untuk memiliki NPWP. Nah, KSO yang diwajibkan untuk memiliki NPWP atau mungkin kita sebutnya KSO administratif begitu ya. Nah, itu dia punya kewajiban nanti Pak Hasan untuk membuat laporan SPT begitu ya. Namun untuk KSO yang tidak memiliki NPWP, ya tidak diwajibkan memiliki NPWP atau KSO non administratif, itu memang tidak memiliki kewajiban untuk membuat laporan SPT tahunan karena nanti atas penghasilannya itu dikenakannya atau dikembalikannya nanti kepada anggota KSO. Pak Hasan ya. Nanti jadi dilaporkannya itu di SPT anggota KSO, bukan di SPT KSO.
Begitu mungkin Pak Andri. Baik, siap. Terima kasih nih Bu Vilo sudah menambahkan ya. Walaupun tadi pasan ya. Kalau lebih lengkapnya mungkin tadi di webinar IAI dan Tech Center ya tanggal 29. Nah, nanti bisa diikuti untuk lebih eh, komprehensifnya. Oke, next dari Pak Ari ini tadi sepertinya kalau dari pertanyaan Pak Ari sudah dijelaskan ya Bu Vilo ya mengenai bagaimana pekerjaan selain konstruksi, bagaimana perhitungan PPh terutangnya. Sebetulnya tadi sudah ya Bu Vilo ya. Untuk tahun yang sama mendapatkan pekerjaan selain pekerjaan konstruksi juga terdapat pekerjaan konsultan lainnya. Bagaimana perhitungan PPh tentang setiap manajemen masa tahunnya? Betul. Jadi nanti kita pisahkan ya Pak Andri ya, mana Ya. penghasilan yang bersifat final dan non final. Yang final dia ada kolom khusus, ada kolom sendiri, dan yang non final itu nanti di induk dia akan menghitung sampai dengan penghasilan kena pajaknya yang akan kita hitung, Pak Andri. Ya, oke, makasih Bu. Nah, ini juga di bawah ada dari Ibu Pepi Listiantini nih, Bu Bu Vilo nih. Nih, Bu Pepi bertanya, izin bertanya, untuk penghasilan sewa alat berat ya, mengapa tidak dikoreksi di rekon fiskal? Nah, Harusnya direkon itu Bu, karena sewa alat berat masuknya kalau ke badan ya, berarti kedua tiga ya. jadi masuknya Maaf, bukan penghasilan saya izin bertanya Bu, untuk penghasilan sewa alat berat mengapa tidak dikoreksi di rekonsiliasi fiskal? Memang tidak, Bapak Ibu salah ya, maaf ya. Memang tidak dikoreksi begitu karena ya memang dia betul. adalah sifatnya Sewa ya Bu ya. penghasilan yang non final yang dia dikenakan PPh pasal 23. Yang dikoreksi itu mungkin PPh sewa final itu tanah bangunan ya, Bu Pepi ya. Bu Hmm. Pepi kalau sewanya adalah sewa tanah bangunan itu baru perlu kita koreksi karena sifatnya adalah penghasilan yang bersifat final, Pak Andri. Oke, jadi Kalau kalau alat berat kalau memang tidak kalau dikoreksi. kalau sewanya alatnya saja, mungkin saya pernah dengar dari Pak Agus sebetulnya kalau sewanya alatnya saja masuknya ke penghasilan sewa ya Bu ya, yang Betul, P23 tidak dikoreksi. Tapi kalau kenanya sewa 23. dengan operatornya itu masuknya jadi jasa konstruksi dari Oke, seperti itu. Jadi itu yang masuk ke penghasilan konstruksinya oke, sebetulnya. Ya saya pernah dengar dari Pak iya Agus. iya, betul Pak Andri. Oke, terima kasih Bu Vilo. Nextnya nih, ini permasalahan yang sangat umum kalau saya ingat dari perusahaan konstruksi ya. Pertanyaan dari Pak Didi nih. Kita sebagai pemberi jasa, kalau pembayaran diterima Desember 2024. Ya, jadi kalau nerima duit 2024, pembayar invoice. Tapi bukti potongnya Januari 2025 mungkin ya ini maksudnya. Januari tahun Hmm, setelahnya. Nah, ini kalau omsetnya masuknya ke 24 atau 25 Bu kira-kira. Nah, ini Pembayaran 2024, bupotnya Januari 2 2025. pembayaran Desember, bupotnya Januari 2024. 25 mungkin Bu maksudnya. Januari 2025, maka omsetnya misalnya 2024 atau 2025. Saya kira 2024 ya Pak Andri ya, karena Betul. pembayarannya pun ya terlepas apalagi kalau memang case basis ya, tapi kalau pun memang akrual pun ya memang kiranya maksudnya 2024 mungkin ya Pak Didi. Meskipun memang Ya, bobotnya di 2025. ya. Jadi karena kan tadi ya prinsip matching cost-nya ya Bu ya. Diterimanya 24, ya diakui pendapatannya harusnya 24 ya, terlepas dari bukti potongnya 25. Ya mungkin nanti itu kaitannya dengan kredit pajaknya mungkin ya Bu ya. Kalau yang bukti potongnya itu. Betul, betul Pak Andri. Oke, ini ada dari Bu Rima nih, tapi sudah dijawab oleh Pak Agus ya. Kenapa jasa konstruksi kena PPh final nih, bukan PPh badan? Apa kiranya motif pemerintah nih mengatur kebijakan ini? Bu Vilo ada tambahan, silakan. Kenapa ya memang itu kebijakan-kebijakan pemerintah itu memang ya bisa jadi mungkin ya ada motif-motif sebagaimana. Iya, Tapi iya. setuju dengan sampaikan oleh Pak Agus bahwa mungkin kalau menggunakan badan akan sulit ditentukan laba bersihnya begitu ya sehingga memang idealnya kiranya mungkin dikenakan PPh final saja Iya, sebagaimana betul. Karena tadi apa pengakuan kebijakannya. pendapatannya memang kadang itu Bu yang jadi isu di teman-teman konstruksi itu karena kan
ada apa pembayaran termin yang lintas tahun. Nah, itu yang pengakuan pendapatan secara akuntansi, secara Betul. pajaknya mungkin bisa jadi dispute ya. Jadi mungkin itu mungkin kalau bahasa ininya asbabun nuzulnya itu mungkin ya Bu ya. Kenapa Mm, pemerintah mengadakan apa PPh-nya nih final nih buat apa buat teman-teman konstruksi yang bukan yang PPh badan secara umumnya. betul. Oke, kalau dari pertanyaan sebetulnya sudah habis Bu Bu Vilo, tapi tentu kita tadi ya Bapak Ibu yang ingin berdiskusi secara langsung, berdiskusi lebih lanjut nih silakan bisa menghubungi kita ya di PKM Institute ataupun menghubungi Bu Vilo juga mangga silakan. Apalagi ya Bapak Ibu yang memiliki permasalahan ya keluhan ini bisa kita bantu ya. Nah Pak ini apa Pak Ugan mungkin ada yang disampaikan Pak izin barusan. Cukup kayaknya cukup ya, mungkin saya hanya mengucapkan terima kasih lah pada tim dari Pak Jajaran dalam hal Pajajaran Karya Mandiri. Mungkin ini kan kita tahun kedua kalau nggak salah ya, kedua Betul, atau Pak. kedua. Dan Ibu Vilo juga terima kasih Bu. Mungkin nanti kalau ada biasanya anggota ini yang saya lihat kan anggota kami itu cukup banyak Pak, 800-an gitu ya. Tapi yang lihat yang hadir hanya 70-an sekian. Mungkin perlu memang nanti kalau ke depan agak lebih awal mungkin Pak. Siap. Ya Bu ya. Agak lebih awal sehingga ada tahap 1, tahap 2, tahap 3 lah gitu ya. Nah, mungkin mudah-mudahan itu bisa lebih kebermanfaatannya lebih meningkat lah. Ya, mungkin itu Siap. saja. Terima kasih atas kerjasamanya dan sukses, sama-sama sukses lah kita. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Ugan. Insya Baik, Allah Pak Pak ke depan Ugan. kita kolaborasi lagi tadi dengan perencanaan yang lebih matang ya Pak ya tadi agar kebermanfaatannya lebih apa lebih besar seperti itu. Oke, tidak terasa mungkin kita Bapak Ibu yang kami hormati kita sudah sampai di penghujung acara kita. Ini waktu menunjukkan 11.20 ya. eh Kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ibu yang sudah berpartisipasi sebagai peserta dan juga sudah aktif bertanya di kolom chat maupun bertanya secara langsung. Juga kepada yang kami hormati dari Inkindo Jawa Barat, Bapak Ugan beserta jajaran, kami mengucapkan terima kasih atas kolaborasinya sudah berkenan dan juga tadi sudah memberikan keynote speech. Ya, ke depan kita tentu harapannya bisa lebih erat lagi kolaborasinya. Nah, mungkin sebagai penutup, ini Bu Vilo ada closing statement yang ingin disampaikan, silakan. Cukup kiranya Pak Andri. Baik, terima kasih juga. Kita dari PKM juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Filosofi Putri yang sudah berkenan membagikan insight, pengalaman dan pengetahuannya kepada kita sebagai panitia dan teman-teman peserta. Juga kami dari PKM Institute mengucapkan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan dan kekurangan selama berjalannya acara. Ya, demikian Bapak Ibu rangkaian acara webinar series SPT Badan Volume 4. Penyusunan SPT Badan untuk perusahaan jasa konstruksi. Tetap ikuti sosial media PKM Institute untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan PKM Institute yang akan datang. Ya, ada pantun, Bu. Naik delman. Ke mute Pak Andri. Oke, ya baik. Oh, mohon maaf Bu, baik ya. Demikian rangkaian acara webinar series SPT Badan Volume 4, penyusunan SPT Badan untuk perusahaan jasa konstruksi. Tetap ikuti sosial media PKM Institute untuk mendapatkan informasi mengenai kegiatan-kegiatan PKM Institute yang akan datang. Ini saya ada pantun sedikit naik delman ke kota tua, lihat bangunan penuh cerita. Sekian dari kami untuk semua, semoga bertemu di lain acara. Saya Andri Arif, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu, Pak Ugan. Pak Andri. PKM Pajajaran Karya Mandiri.
saya izin share sini ya Bapak Ibu. PKI, Pajajaran Karya Mandiri.